mengenai masalah tahlil gitu. Kalau ada orang meninggal itu kadang-kadang kita minta tahlil. Nah itu ada hitungan kadang-kadang 1 sampai 7, kadang-kadang ada yang pas 40 hari ataupun 100 hari dan seterusnya. Nah ini mohon penjelasannya mengenai harinya itu ada 1 sampai 7, 40 hari, apakah benar itu dari, katanya ada yang bilang dari agama Hindu gitu. Nah ini mohon penjelasannya mengenai harinya itu. Makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe, dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe, tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul, ya hadiahkan untuk meninggal dunia, sah. Kalau anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia, selesai. Hadirinya pun bebas. Hari ini nggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga, hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan tidak bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu fitir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada, tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu, karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi, itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Jadi untuk silaturahmi lagi itu nggak usah pakai undangan, jadi langsung hari ketiga. Kalau anda nggak mau hari ketiga lah, ini kadang-kadang orang mempermasalahkan ini. Sebetulnya ini kebetulan kita menulis masalah ihda'u thawab atau tahlil, bisa dibaca dan bisa disebar bahwasanya orang-orang yang hanya ingin mencari kesalahan setelah didatangkan hujah menghadiahkan pahala itu benar, lalu bukan itu permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kenapa kayak hitungan 1, 3, 7? Oh, permasalahan itu baik. Kalau saya rubah menjadi 1, 16, 20, mau kamu ikut? Ya nggak mau dia. Permasalahannya dia tuh pengen mencari kesalahan. Memang hati busuk, nggak boleh begitu tuh. Coba yang mengingkari hari 1, 3, dan 7 mau ndak kalau kita ganti 1, 4, dan 8? Ikut ndak dia? Ini bukan urusan hari, urusan kebencian. Kita ndak pernah, saya ndak pernah belajar ilmu Hindu dan sebagainya, kita ndak pernah. Ini hanya kebiasaan di kampung kita. Ada sebagian tempat hanya sampai 3 hari, nggak sampai 7 hari. Ada yang 1 hari cukup, nggak ada masalah kok. Jadi ya, jadi jangan ada hubungan gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau katanya meniru orang Hindu, kalau meniru hari selain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi hari yang bisa kita ikuti nanti? Yang jelas kita tidak meniru mereka. Mereka kan juga membuat sajian-sajian. Mereka sajen, kita adalah hidangan makanan sedekah. Bukan sajen, bukan, kita sedekah, selesai. Sedekah pada orang yang saudara, sanak kerabat. Oh, ini masalahnya memberi makan ke orang lain. Kan itu kan Nabi menyuruh ngasih makan, bukan kita makan di sana. Itu kisah Sayyidina Ja'far mah nggak mampu, dan itu adalah bukan larangan, itu perintah bagi tetangga untuk membuat masakan bagi yang keluarga meninggal dunia. Bukan larangan membuat makan. Dia di mana jadi rubah larangan? Coba perhatikan.
Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya, dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka. Ini perintah tetangga untuk memperhatikan, bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Kalau ada orang tidak tahlilan, insya Allah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kenapa menjadikan tahlilan bid'ah, mencaci dan sebagainya? Ada apa itu semuanya? Dihubung-hubungkan dengan orang Yahudi semua, ya, orang Hindu, Buddha. Aduh, Masya Allah, kok gampang banget kita menyamakan orang dengan orang-orang Hindu. Kita bahas dengan rinci, coba yang pengen tahu detailnya bahas itu. Kita bahas tentang apa itu masalah Idda'ut Thawab, berkumpul membuat makanan, masalah 3 hari, kemudian ada beberapa hal itu ada. Kita terahkan. Semoga Allah melembutkan hati kita agar kita tidak mudah mencaci siapapun, merendahkan siapapun, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran untuk kita ikuti, dan kebatilan sebagai kebatilan untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan sensitif ini. Ya, bagaimana kalau menghadiri acara tahlilan itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Ini pertanyaan yang kalau dijawab ini tidak akan habis. Jadi tidak akan habis. Baik. Yang pertama terkait mengenai bab ini, bahwa di dalam agama kita tahlil itu satu ibadah yang utama. Kenapa? Karena memang tahlil itu ungkapan, ucapan la ilaha illallah. Itu adalah ucapan yang pahalanya besar. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini adalah hakikatul dakwati rusul, hakikat dakwah para rasul. Itu adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan ini di akhir hayatnya insya Allah masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, itu adalah la ilaha illallah. Itu terkait tahlil. Tetapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah tahlilan, ritual kematian, baik hari ke mulai dari berapa? 7 atau 40, 100, 1 tahun, kemudian 2 tahun, 1000 hari, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Dengan formasi yang kita kenal, itu tidak ada tuntunan mengenai rangkaian tersebut, hitungan-hitungan hari tersebut. Atau bahkan yang pakai ubo rampe tertentu harus dengan apa, ini dan itu, ada kembang kemenyan, ada apa namanya, sesaji misalnya, maka itu jelas tidak ada tuntunannya. Dan tidak boleh kita berdoa kepada Allah di situ disandingkan dengan sesaji, disandingkan dengan hitungan-hitungan yang diperoleh bukan dari syariat agama kita. Berbeda halnya dengan sodakoh. Kalau sodakoh jelas sampai dalam agama kita, sodakoh jelas sampai. Hadisnya banyak tentang sodakoh atas nama orang yang meninggal dunia. Itu jelas sampai. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, ibuku belum sempat berwasiat, afata sodaktu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahalanya? Jawabnya na'am, ya.
Jadi terkait bacaan tahlil itu jelas pahalanya besar ya. Kemudian sedekah itu jelas pahalanya sampai. Tetapi rangkaian yang semacam yang kita kenal dengan hitungan-hitungan yang ada, dengan ubo rampe, sesaji dan serono-serono yang ada, itu tidak kita kenal di dalam agama kita, dan itu jelas tidak sampai. Itu jelas tidak sampai. Sebagaimana sabda Nabi, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Lalu bagaimana ketika kita hadir, apakah berpahala atau tidak? Konsepnya adalah ketika kita melihat hal yang semacam itu, kita bukan hakim untuk menghakimi dia berdosa atau berpahala, karena dosa dan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya kita adalah kalau amal itu ada tuntunannya, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Karena perintahnya adalah kita diminta untuk ittiba kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian ada saudara kita yang menghadiri acara semacam itu, maka berikanlah uzur. Berikanlah uzur. Bisa jadi belum tahu, atau bisa jadi ada pertimbangan manfaat dan mudorot. Khawatir dikucilkan misalnya, atau khawatir dibully misalnya, ada pertimbangan menghindari mudorot misalnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi saudara kita dengan dosa, menghakimi saudara kita dengan neraka. Tapi konsepnya adalah kalau sesuai tuntunan, kerjakan. Kalau tidak ada tuntunan, tinggalkan. Karena urusan hisab, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisabnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu di balik orang yang menghadirinya itu bisa jadi ada alasan tertentu. Contoh tadi karena tidak tahu, atau ada pertimbangan manfaat dan mudorot sehingga kemudian hadir pada acara tersebut. Jadi tidak perlu kita untuk menghakimi dengan dosa atau pahala. Prinsipnya tidak ada tuntunan, tinggalkan. Dan mudah-mudahan ketika seseorang terjatuh dalam kekeliruan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dan hendaknya kita terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita, hendaknya kita tidak perlu untuk kemudian menghakimi dengan dosa, menghakimi dengan neraka. Artinya apa? Kita punya sudut pandang, saudara kita punya sudut pandang yang lain. Dalam pandangan kita bahwa acara semacam itu tidak ada tuntunannya dan tidak perlu kita amalkan. Adapun saudara kita yang punya pandangan yang lain, maka konsepnya adalah kita tidak menghakimi, tetapi kita mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini. Yang kita yakini yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab.